di luar masjid. Berarti kita melanjutkan pembahasan tadi. Kalau tadi itu posisi imam dan makmum berada di dalam masjid. Untuk yang subbe ini terkait dengan ketentuan ataupun aturan ketika posisi makmum tersebut berada di luar masjid. Baik, saya buka jawaban, dipersilakan. Ya, Mala Usma. Jawaban dari kami itu untuk luar masjid. Nanti luar masjid itu kan ada dua kategori, ada rohbah, ada harim. Nanti untuk harim itu sama halnya nanti untuk harim atau serambi masjid itu nanti aturannya seperti halnya di luar area masjid dalam berjamaah. Dalam artian ketika berjamaah itu atau ketika menghadap ke imam itu harus jalannya itu ada di depan, napitnya itu di depan, jumlah listroknya nggak boleh di belakang. Itu catatan satu. Kemudian jelaslah aturan-aturan lainnya mah udah mafhum lah ketika emang horizal masjid mah. Itu saja mungkin dari saya. Coba dibaca ibaratnya, dijelaskan. Bentar. Sambil menunggu ya dari belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari as'ilah yang kedua, sebelumnya sah dan tidaknya, apakah sah dan tidaknya ketika di luar masjid maka kita haruslah memenuhi akan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, ketika makmumnya di luar masjid, satu, tidak terputus sab secara urfi, sebagaimana di dalam kitab I'anah dikatakan ibaratnya wa yasihul iktida wa illam yarahu sauta mubaligin adlin au nahu dalika kaman sholla khorijil masjid wal imamu pihi walam yanqati ussofi urfi. Jadi yang pertama syaratnya adalah tidak terputus sab secara urfi. Yang kedua, tetap harus mengetahui akan pergerakan imam. Sebab dikatakan ibaratnya di dalam kitab wayas tarotu lisihatil iktida ilmul makmumi bil intiqolatil imam walau biwasitotin kaman kholafajidarin ilaih. Jadi gitulah. Yang ketiga, tidak ada halangan yang memutuskan secara urfi, sebagaimana di dalam Hasyiah Bajuri dikatakan wa yastarotu li sihatil iktida alla yakuna bainal imam wal makmum bu'dun fahisun wala hailun yamnaul usul adatan fa in wasala bainahuma syari'un kabirun au nahu azimun lam yasih al iktida. Jadi walaupun jauh jaraknya tetap sah karena itu tidak menghalangi akan yamnaul wusul secara adat. Yang keempat, ini masyhur niat mengikuti imam. Jadi syarat ketika makmum itu di luar masjid, yang pertama tidak terputus secara urfi, yang kedua mengetahui pergerakan imam, dan yang ketiga tidak ada halangan yang memutuskan secara urfi, yang keempat niat mengikuti imam. Begitu. Dari mana ini tadi? Dari Miftahul Huda, Tasikmalaya. Terus yang lain? Ya, Kaliudi.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ketetapan di luar masjid, kami rasa memang perlu melihat halaman itu apakah lil masjid atau limaslahatil masjid. Kalau misalkan limaslahatil masjid, berarti itu ada indikasi bahwa itu harim atau kegunaannya bukan untuk sholat dalam arti untuk digunakan ibadah, tapi misalkan bangunan, tempat sendal dan lain sebagainya itu harim. Tapi kalau misalkan itu adalah rohbah, maka kembali ke jawaban yang awal. Cuma kita mencoba mengarahkan bahwa dalam kasus kita itu kita berani menstatuskan atau kita mencoba menstatuskan bahwa halaman itu termasuk dari bagian yang di luar masjid. Artinya pewakofannya setelah masjid atau nanti dengan ketentuan-ketentuan dalam bab rohbah. Kemudian aturan makmum dalam beberapa keterangan itu, yang pertama adalah ru'yatul imam dalam kasus kita. Pertama ru'yatul imam, kemudian imkanul zahab atau imkanul murur dalam bahasa yang lain, kemudian masakohnya tidak boleh melebihi 300 ziro dan lain sebagainya. Kemudian ru'yah imam atau sebagian daripada makmumin, itu ketetapan-ketetapan ketika memang di luar masjid gitu. Kalau ibaratnya yang tadi, kalau dalam buhiyah fasyartu al ilmu bi intiqalatil imam wa imkanul murur min ghairi isbirorin wa in aitofin. Kemudian ila angkol na'am wa in kana ahaduhuma faqat bi masjidin aw lam yakuna bihi fatustaratu khamsatu syurutin al ilmu bi intiqalatil imam wa imkanu dhahab ilaihi min ghairi isbirarin wa in itofin wa qurbul masaqah bi alla yazida ma bainahuma aw baina ahadihima. Kemudian wa akhirul masjid ala salasumi'ati zirain wa ru'yatul imam au ba'dil muqtadin wa antakuna ru'ya mim mahalil murur fayaduruhuna. Jadi ada tambahan sedikit, ru'yah itu diharuskan dalam kasus imkanul murur, itu tidak boleh ada tahallul, tidak boleh ada tahallul. Dalam kasus kita, kasus ini adalah tembok atau dan sebagainya. Kalau di contoh yang di buhiyah itu ada subak itu tadi ya. Baik, saya simpulkan dulu ya. Ini karena yang ditanyakan itu aturan seorang makmum dapat dikatakan sah. Ini karena posisi di luar masjid itu berarti ada yang kita fokuskan, ini kaitannya dengan ruhbah dan harim. Tanpa membahas itu dulu ya, tadi saya simpulkan terkait dengan syarat sahnya ketika posisi makmum di luar itu dari Miftahul Huda tidak terputus softnya antara makmum ke imam, artinya mungkin harus ada penghubung, atau kalau pakai jarak tadi disampaikan masafahnya 300 diro. Kemudian juga al-ilmu bintiqalatil imam atau ru'yah, harus mengetahui gerak-gerik imam dan tidak ada penghalang di antara imam dan makmum. Baik, dari kesimpulan ini ada yang tidak setuju atau kita bahas dulu, perdalam dulu kaitannya ruhbah dan harim, karena ini juga mungkin karena di soal ini kan berada di luar masjid ya. Luar masjid ini apakah mau kita bahas juga ruhbah dan harimnya atau bagaimana? Tor, ini saya ya, Tor. Ya, silakan. Jadi yang dimaksud dalam pertanyaan itu udah bukan area masjid. Makmum berada di selain area masjid. Jadi bahasanya itu aja. Berarti Nggak, ruhbah dan harim sudah dibahas. tidak dibahas. Baik. Ya, ini dari sailnya. Monggo. Dari Ya sudah clear ya? Dari Duku Puntang Belum belakang ini, kok. ada lagi. Ya, ya. Dari Silakan. Duku Puntang belakang. Ini dulu Iya, Tor. iya, Di dalam nanti Duku Puntang habis yang di sini nih. Monggo. Ya.
Kalau dalam kitab I'anatul Thalibin, imam sholat di masjid sedangkan makmum di luar masjid, itu kan syaratnya ada tambahan 3, yaitu qurbul masafah, adamul ha'il, dan adanya robit atau wuqufu wahidin hidha al manfadhi. Ya wa adamul ha'ili aw wuqufu wahidin hidha al manfadhi. Iya. Ya terus udah sama ya tadi masuk tadi. Wah, berarti itu ada tambahan yang robit tadi belum dibacakan sih. Udah ya, robit itu udah. Atau ada yang nambahkan lagi, kayaknya tidak perlu dipertentangkan. Clear ya? Clear semuanya. Saya kembalikan ke Permus ya. Karena dari Saibul Asilah ini posisi makmum ini di luar area masjid, berarti tidak, kata Saibul Asilahnya tidak perlu dibahas masalah rubah dan harim. Jadi untuk aturannya tadi sudah disampaikan dari beberapa mubahis terkait tambahan aturan untuk posisi makmum yang di luar itu ada masafah, kemudian juga tidak ada hail dan juga robit ya, atau ada penghubung begitu. Mangga. Pun cekap. Nggih. Pun sepakat semua. Sepakat semua. Sudah dijelaskan. Awal tadi di kan awal. idem ya. Kita langsung Fatihahnya nanti jama aja di C itu, sekalian C. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Sub nomor C ya. Apakah alat bantu untuk mengetahui gerakan dan suara imam seperti layar monitor dan pengeras suara dapat dijadikan penghubung antara makmum kepada imam? Monggo. Ya, adakah yang lain? Tadi waktu awal yang belum kebagian saya kasihan ya, barangkali kecewa saya. Saya kasih kesempatan yang belum lah. Cigasong. Ya, Cigasong silakan. Ya, nanti yang ini ya. Habis Cikasong dari Murfal. Ya, jawabannya yaitu bisa dikategorikan sebagai penghubung itu. Mutlak. Iya, mutlak. Bisa dikategorikan sebagai penghubung mutlak. Ya, monggo sekalian ibaratnya. Ibaratnya langsung dari kitab Fatawa Syabakah Al-Islamiyah wa qala an-Nawawi. Ntar dulu, ini kitab apa ini? Imam An-Nawawi yang berkata ini wa qala an-Nawawi. Enggak, kitabnya. Fatawa Asyabakah. Aduh, ini dulu kita yang anu dulu ya. Yang aman-aman dulu kitabnya, nanti belakangan di. Ada lagi enggak referensi yang lainnya? Enggak ada. Ini tadi udah Mursidul Pala sudah saya tunjuk ya. Ya, nanti ini dulu Murfal dulu. Tadi kan aturannya udah disampaikan ya di awal. Untuk referensi kita utamakan dari referensi kitab-kitab mutabaroh dulu ya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator ya telah memberikan waktunya dari tadi. Kami menjawab itu tidak bisa ya, karena diilhakan pada mubalik gitu, mubalik, maka speaker tidak masuk kategorinya. Ini kita ambil dari kitab Asyah Jumal ala Sari Minhaj Asyah Jamal. Qauluhu aw sauti mubaligin ay adli riwayatin bi ayyakuna baligon akilan huron kana au abdan dakaron au unsan wa illam yakun musalliyan. Jadi si speaker ini tidak bisa dikategorikan sebagai mubalik gitu. Ada ibarat. Jadi dari Mursidul Pala ini untuk suara ya, pengeras suara speaker dan layar monitor ini tidak bisa dijadikan sebagai robit atau penghubung karena itu mengilhakan atau mafhum dari sautul mubalik itu harus orang yang balik gitu ya. Tar, Ya.
ini. Ya, ini yang belum. Mana? Pak Majalengka, LBM. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Majalengka ingin memberikan ibarat mengenai tadi dari teman kami dari Cigasong, bahwa di sini disebutkan dalam bahwa tadi pertanyaannya bisa tidak ya? Ya bisa berarti. Kenapa? Karena di sini kami bacakan ibarat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya apa kitab? Kitab Hasyiatul Bujairomi alal Manhaj. Qala al-musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wasani syuruti ilmuhu ayil ma'mumi binti qalatil imam liyatamakkana min mutaba'ati biru'yatin lahu aw li ba'di sofi aw kasima'in li sautihi aw sauti muballigh wa ta'biri binahwiha a'ammu min ta'birihi bisima' qauluhu ila angqal aw sauti muballigh ay adli riwayatin bi ayyakuna balighon aqilan hurron au abdan dzakaron au untha wa illam yakun musollian wa kadza asobiyul ma'mun. Jadi di sini sudah jelas bahwa dalam konteks yang dipermasalahkan oleh yang dipertanyakan oleh Sa'il, apakah suara dan layar monitor itu bisa dijadikan sebagai robit, di sini ternyata bisa ya, karena termasuk dari sauti mubaligh ya, atau melihat atau mendengar suaranya orang yang menyampaikan, ai adli riwayatin, yang adil ya gitu ya, dengan sekiranya dia itu orang yang baligh, akil, merdeka, atau dia itu berupa budak tapi lelaki ataupun wanita, wa illam yakun musollian, walaupun dia bukan orang yang sholat. Sehingga biasanya ada itu di masjid-masjid besar itu, ketika imam Allahu Akbar itu, Allah yang Allahu Akbarnya itu dia sebenarnya tidak sholat, biasanya ada. Ya. Jadi ya sudah begitu. Ini ya. garis besarnya. Ya, udah taslim tor, langsung Fatihah. Yang mana belum? Dari Duku Puntang. Oh, Maja, ya Maja. Ini orangnya sama, ya nggak boleh. Ya sana dulu. Cek. Ya nanti yang ini. Itu dulu ya. Belakang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya Tor ya. Kalau menurut saya pribadi ini adalah tafsil. Ini kenapa? Karena sebenarnya ini harus dipertanyakan dulu yang dari as'ilah itu sebenarnya bahasa penghubung di situ ya. Itu menempati status robitoh atau bukan? Sebenarnya kalau kita harus lebih teliti lagi, itu sebenarnya kita harus tanyakan itu, tapi tidak ada sesi tanya jawab tadi gitu. Nah, terus langsung gini aja Tuh. Kalau memang di sini itu untuk mukabbir saut, untuk speaker atau untuk CCTV itu statusnya langsung live, seperti kamera ini yang sedang menyorot saya itu live gitu ya. Oke. Nah di situ bisa menjadi penghubung, dalam artian penghubung di sini kami namakan adalah salah satu dari metode ilmu binti qolatil imamah, ilmu binti qolatil imam ngoten. Nah kalau mukabbirus shaut atau kalau pengeras suaranya itu bukan live dalam artian itu tayangan ulang atau lain, itu tidak bisa menjadi penghubung. Dalam artian di situ kalau kita jamaah di sini dengan orang yang sholat Idul Adha kemarin tayangan ulang di YouTube, itu tidak sah. Dari Duku ya, Puntang. ibarat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gampang susah. Ibaratnya mohon maaf ya agak
Dari Duku Putar. Dari Qurratul Ain Fatawi Syekh Ismail Zain. Gak apa-apa kan? Coba. Ini satu saya samakan dengan menjawab adzan dari mukabbirus saut. Ternyata ketika ada adzan ya yang menggunakan speaker, itu bagi mustami'innya itu disunahkan untuk menjawab. Dalam hal ini juga kita tatbikkan seperti itu. Nanti ada ibarat pendukung juga. Hal yusannu jawabul adzan min mukabbirus saut idza kana al muadzinu ba'idan anhu bihaitsu la yasma'u adzanahu illa biwasitati mukabbirus saut aula bayyanu dzalika al jawab. Na'am, yusannu ijabatal adzani al madhkuri wal mukabbiru ghayatu ma fihi annahu yuqawwis sauta wa yablughahu ila madiyyin ba'id. Hadza idza kana al adzanu mangqulan biwasitatil mukabbir. In kana al muadzinu yu'adzinu bil fa'li. Amma idza kana al adzan fi syartil musajjal rekaman berarti ya. Fala tusannu ijabatuhu li'annahu hakin wal haqi la yuhaqi. Wallahu a'lam. Kemudian pendukungnya ada dalam Majmu' Fatawi Rosail Sayyid Alawi Maliki Al-Hasani. Gak apa-apa kan dipakai? Oke, terima kasih. Di sini diterangkan ya, sabar, sampean ki sabar. Wahaitsu innal, ini berangkatnya dari Wasail Hukmul Maqasid ya. Wahaitsu innal maqsuda minhu a'ni mukabbirus sauti amrun hasanun wa huwa istima'ul khutbah wal qiraah wa dabtu harakatil imami hatta yasihha al-iktida'u sara dzalika masyru'an mustahsanan bi'tibari ma tarattaba alaihi. Titik, sudah. Berarti yang kedua dari kitab Yang kedua dari Majmu' Fatawi Rosail Sayyid Alawi Maliki, yang pertama dari Fatawi Syekh Ismail Zain. Baik ya, sebenarnya Pak, tadi saya ingin yang berbeda. Berbeda berbeda Tor. Ya, berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi kan hanya mengilhakkan layar monitor terhadap robit kan Tor ya. Nah, saya juga sama mengilhakkan loh. Karena dalam salat berjamaah itu kan harus ru'yatul imam atau ru'yatul makmum yang yarol imam gitu kan. Dalam permasalahan kita hanya melihat layar monitor loh, gak melihat imam ataupun gak melihat makmum secara langsung. Oke? Ya, bentar. Sehingga menurut saya ini gak sah. Ilhakan saya itu seperti halnya kita melihat aurat perempuan di dalam cermin, itu kan gak haram. Kenapa? Karena kita gak melihat aurat, hanya sebatas melihat cerminan aurat saja, sehingga hukumnya gak haram. Ya, sama caranya itu mengilhakan sama tadi, karena gak ada ibarat yang sorry loh. Coba yang tadi yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wedok. Ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sudah ngopi, sudah makan, jadi tenaganya besar. La fi nahwi. Enggak. Ya. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Thalibin dikatakan la fi nahwi mir'atin ay la yahrumu nadruhu laha fi nahwi mir'atin wa dalika li annahu lam yarahu fiha. Karena pada hakikatnya dia tidak melihat secara langsung loh. Sama seperti monitor. Gak melihat ini, imam dan gak melihat makmum. Kita enggak sah. Takbir baca apa itu? Ya, jadi begini ya. Belakang. Ya, belakang nanti. Ini semangat ini. Ada mic-nya enggak di belakang itu? Ada. Ya, saya simpulkan dulu. Dari mana tadi lupa lagi? Formasi jawab ya. Forsenku mau ngejawab Tor bentar. Forum musyawarah Santri Tasikmalaya Tor. Forsenku bentar Tor. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar dulu saya simpulkan dulu. Sebentar. Jadi sama, karena kalau kita sepakat mencari ibarat yang soreh pasti nggak ada. Karena ini kasusnya. Ada. Bentar dulu. Karena ini kasusnya sudah alat jangan langsung ngeberumus. Alat canggih ya, alat canggih. Monitor Nggak boleh. CCTV dengan speaker, berarti kan pasti ini ibarat kita ibarat yang kekinian gitu. Ya. Tadi ada beberapa pendekatan. Kalau yang dari Majak bisa asalkan live begitu penyamaannya dengan menjawab sunnah adzan. Dari formasi ini justru tidak bisa dianggap sebagai ru'yah
walaupun itu live. Nah, ini pendekatannya sama seperti orang yang melihat perempuan di dalam cermin. Nah, ini kalau ini di kitab salaf banyak ya kalau ini kasih. Nah, ketika orang itu melihat perempuan di cermin itu tidak dianggap melihat aurat dan tidak dianggap berdosa karena tidak melihat aurat secara langsung begitu ya. Nah, mungkin ada yang menanggapi dari formasi. Saya. Tadi yang belakang mana yang belakang? Forsenku. Dari Duku Puntang. Ya, Duku Puntang. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Belakang. Sebenarnya Duku Puntang bisa ya. Ini coba menanggapi yang dari formasi. Ya, ya, gini toh. Yang tentang itu cermin wanita. Ya, jauh betul. banget itu, jauh, Ya. terlalu jauh. Dan lihat dari pertanyaannya aja, apakah alat bantu untuk mengetahui gerakan dan suara imam seperti layar monitor pengeras bisa dijadikan sebagai penghubung antara makmum atau imam dengan imam? Itu sebenarnya pertanyaannya itu sudah dijawab. Apakah antara makmum dengan imamnya itu di luar apa di dalam, atau sama-sama di dalam, atau imam di dalam makmum di luar? Sekarang permasalahannya yang saya pernah tahu ya, saya pernah di sholat di suatu masjid, di atasnya imam itu, di bawahnya itu alat monitor ya kayak TV segede segini modelnya. Yang tahu gerakannya imam itu memang left juga gitu. Nah, yang jadi bahasan itu kan antara imam dan makmum itu satu masjid. Itu udah nggak dibahas sebenarnya. Sudah tadi dibahas tadi itu. Kalau sudah dalam Enggak gitu dong. Baik. Belakang. Ya kan Berarti dari Duku Puntang ini mencoba untuk mengklasifikasi gitu. Misalkan begini. Gini. Kalau masih ada kaitannya, ada kaitannya dengan yang di atas. Ya. Ini pertanyaannya kan. Ini imam itu ada di masjid, makmum juga ada di masjid. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaannya dirubah, imamnya di masjid, makmumnya di luar tapi pakai monitor, bagaimana begitu pertanyaannya? Ya, yang lain coba menanggapi. Saya. Duku Puntang, terima kasih. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Tasik Selatan. Ya, sebelah sini. Tasik Selatan Yang mana, ini. Tor? Coba ditanggapi dari yang formasi dulu ya. Iya, begini. Jadi Kalau bermuara dari pertanyaan apakah alat bantu untuk mengetahui gerakan, berarti alat bantu ini untuk mengetahui gerakan dan suara imam. Contohnya layar monitor dan pengeras suara dapat dijadikan penghubung. Berarti kan ada dua item, alat bantu untuk mengetahui sehingga alat bantu ini dapat menjadi penghubung. Kalau dari saya itu oke. Speaker dan monitor bisa menjadi alat untuk mengetahui gerakan, hanya saja kedua item tersebut tidak bisa menjadi penghubung jamaah di antara imam dan makmum. Ini sudah sorihah yang saya bacakan, dan ini kitab yang mutabaroh, Fathul Mu'in dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqafa wahidun minal ma'mumina hidha al mangfad hatta yaral imama aw ba'da man ma'ah fi binaihi fahina idin tasihu sholatu man bil makanil akhar. Qauluhu di anahnya hatta yaral imam. Jadi posisinya kan makmum itu tidak mengetahui, tadi kan diperjelas makmum tidak mengetahui imam, makmum juga tidak melihat sebagian shaf yang nyambung pada imam. Dia hanya bertumpu pada sautu bukan sautul imam, sautu speaker dan gambar monitor. Di ana dijelaskan hatta yarol imam ai liyarol imama mimman fahatta ta'liliyatun bimakna lam wa qadiyatuhu annahu lau alima ayil makmum bintiqolatil imam. Oke, makmum tahu pergerakan imam, walam yarahu tapi dia tidak melihat, wala ahadan mimma ma'ahu juga dia sendirian. Oke, berarti shot on target ini ibarat saya. Ka'an sami au sautal mubalik. Oke, iki bahkan mubalik loh. Mubalik kan kalau secara hukum sendiri sebenarnya bid'ah. Jawab ka'an sami au sautal mubalik la yakfi wa huwa kadzalik. Oke,
Jadi ini soto target sekali. Jadi suara mubalik saja, berpedoman suara mubalik itu layak fi, apalagi ini adalah suara speaker yang masih perdebatan antara iya atau tidaknya. Oke. Itu jelas. Sudah pun. Yang belum yang mana nih? Cigasong. Ini. Ya itu tuh. Di belakang. Belakangnya Kaliwedi. Ya, Kaliwedi. Begini. Kalau kita ketahui ya, kalau kejadian ataupun gambaran-gambaran imam dan makmum itu ada 3, sebagaimana di dalam kitab Kifayatul Ahyar menjelaskan pal imam wal makmum salah satu ahwal. Ada yang dua-duanya di dalam masjid, ada yang dua-duanya di luar masjid, dan ada salah satunya di dalam dan di luar masjid. Dan sekarang kita ada dalam sail ketiga yang menjelaskan si makmum ada di luar masjid. Lalu bagaimana makmum bisa mengetahui akan pergerakan imam jikalau jarak antara makmum dan imam itu jauh seperti halnya di Masjidil Haram. Sedangkan untuk sahnya iktida itu si makmum harus mengetahui akan pergerakan si imam, mau itu dengan ucapannya atau suara imam itu tersendiri ataupun ucapan mubalik. Tetapi kita ketahui kalau kita manusia pasti suara pasti ada batasnya, begitu, pasti ada batasnya. Kalau terlalu jauh pasti tidak akan terdengar, sehingga hal tersebut sangat mengharusnya alat pembantu. Soroh lain. Ada alat pembantu. Alat pembantu ini dibolehkan karena untuk apa? Untuk menunjang mendengarnya si makmum akan pergerakan ataupun melihatnya pergerakan si imam. Begitu. Ini ada dalam kitab Risalatut Tauhidil Maqsud dikatakan bahwasanya wal hasilu min jami'i ma dzakarnahu wa naqalnahu fi hadhil wariqat tan isti'malu mukabbarat as-saut pil adan wa ghairihi mimma yutlabu fihi al-jahru amrun mahmudun syar'an. Itu amrun mahmudun syar'an. Itu kita menunjang akan kewajiban untuk sahnya si makmum imam. Ya itu tadi kitabnya kitab apa namanya pelan-pelan. Niki pelan-pelan. Kitabnya apa? Kitab yang pertama tentang gambaran imam dan makmum itu dalam kitab Kifayatul Ahyar. Yang satunya tadi yang satunya dalam kitab Risalatut Tauhidil Maqsud. Pengarangnya siapa? Gak bisa. Ini. Saya penjelas dulu hasilnya. Dari Maktabah Nilai. Saya penjelas dulu hasilnya. Tenang. Saya simpulkan dari belakang. Hasilnya saya penjelas dulu. Logikanya bagus, ya, masuk akal. Tadi referensinya dari Risalah apa tadi? Tauhidiyah itu pengarangnya siapa? Wahabi. Penyusup ini terpercaya ini. Jadi begini ya, sudah lancar tadi ya, intinya nerangkannya. Ngan belum lancar tadi kitabnya. Saya perjelas hasilnya tadi. Saya ingin menanggapi ini sajalah. Formasi. Yang dari formasi. Gini Tor. Yang dari formasi dengarkan dulu coba. Dengarkan dulu. Jadi jangan jawab masing-masing gitu, enggak nyambung nantinya. Jadi saya itu ingin menanggapi dari formasi yang mengatakan bahwa monitor dan mukabirus saut itu tidak bisa dijadikan robit atau tidak bisa dijadikan penghubung dengan dasar. Ya, pendekatannya beda. Kalau yang dari Majah dari Fatawi Ismail Zain bisa sunnah menjawab adan dan mukabir, berarti berfungsi itu alat. Tapi kalau di sini ini tidak berfungsi, cermin. Nah ini kan karena ibarat yang dari kitab-kitab dulu itu adanya yang kasusnya masalah cermin. Ini tidak dianggap berdosa atau maksiat karena melihat perempuan. Berarti cermin itu media itu tidak berfungsi. Kembalikan remaja. Kembalikan ilmun binti qolatil imam. Coba itu cuma gon. Yang tidak setuju atau mau menanggapi ini. Ya mulu agon. Remaja saya habisi formasi ini. Iya, ya, habisi formasi. Nanti aja ya. Dalam konsep dari depan. Saya dulu. Kami kira ini saya akan sangkal dan semoga ini bisa langsung difatihain nggih. Pertama yang perlu dipahami dari siapa yang di samping itu bahwa syaratnya kan al ilmu binti qolatil imam. Ternyata al ilmu itu dipahami bukan secara yakin, bisa juga dengan menggunakan don. Kalau yang sampean paham don itu apa, harus menggunakan mustanadnya. Mustanad di sini kita menggunakan media mikrofon ataupun menggunakan televisi. Oke.
Saya punya tangdiran dalam kasus kitab salaf jelas ini. Dalam kitab Jamal ada satu keterangan bahwa andaikan mengetahui pergerakan imam dengan cara mukasyafah, ini dihukumi sah sekalipun nggak ada media, tapi dia waliullah. Ternyata di sana sah-sah saja. Karena apa? Alasannya gini, li'annal madaro ala ilmihi bidzalik. Bahwa yang penting pada prinsipnya mikrofon ataupun CCTV ataupun gambar TV itu adalah merupakan media mustanad untuk dijadikan mengetahui si imam. Saya terkritisi lagi, kenapa ini tidak bisa kita takdirkan kepada yang al-mir'ah gini loh. Al-mir'ah itu untuk membahas tentang mar'ah fil mir'ah, tidak membahas tentang itu bukan perempuan secara hakikat, bukan. Tapi juga tidak memberikan kemungkinan ini bisa dijadikan haram karena atas dasar mustanad berupa hal-hal yang mesum itu. Paham gak? Kamu kira ilhaq seperti ini sangat jauh. Jangan mudah diterima, Tor. Saya mohon maaf. Jangan mudah diterima. Ya, makanya kalau nggak nyambung cut saja. Bukan nggak nyambung. Saya bacakan ibaratnya. Saya moderator hanya menampung. Ya, silahkan boleh ditampung tapi asalkan yang nyambung. Biar Coba permasalahan kita begini, berarti dari sampean itu untuk mukabirus saut dan layar monitor sudah sampai pada derajat don. Coba jelas. ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dijelaskan cara bacanya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhu ilmun bintiqali imamin. Ai ilmil makmumi bintiqali imamihi wa arada bil ilmi ma yashmalu adz-dhanna. Satu. Yang kedua adalah qauluhu wa alima al makmumu bintiqalatihi walau bitoriqil kasfi li'annal madara ala ilmihi bidzalik wa huwa maujudun fihi. Yang selanjutnya itu dalam kitab Jamal, nggih. Yang selanjutnya kalau kita pengen di kontemporer juga ada pendukung dalam salah satu kitab nopo niku Yaqutun Nafis yang secara jelas ada mikrofonnya tidak seperti tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi ibaratnya? Mohon maaf, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wal ilmu bintiqalatil imami imma birru'yati aw sima'in biwasitati muballighin. Ya sudah, itu sudah paham itu. Jadi intinya dari sampean itu mengarahkan bahwa mukabirus saut dan CCTV itu sudah sampai pada derajat don sehingga bisa masuk al ilmu bintiqalatil imam. Walaupun ibaratnya secara soreh tidak ada. Tapi kira dikat saja yang takdiran ke mir'ah itu, enggak nyambung. Ada yang mendukung dari formasi enggak? Ibarat yang lain pendekatannya. Ya, MA. Cek lo. Nah, mungkin untuk sejatinya jamaah di sini itu kan kasus di sini semisal si imam di dalam masjid dan si makmum khorijah fil masjid. Yang mana nanti si makmum itu tidak bisa melihat imam secara langsung sehingga si makmum tersebut menggunakan layar monitor ataupun speaker. Nah, di sini sejatinya jamaah itu tidak bisa dikatakan jamaah karena tidak ittisolan hakikian fil makan. Nah, jadi sehingga ketika si orang tersebut ini tidak dalam satu masjid dalam artian terpisah, nah maka ini tidak sah menggunakan monitor seperti yang tadi dalam deskripsi. Coba kitabnya. Ya pasti begini ya. Ya pasti namanya posisinya makmum dan imam tidak sama, itu pasti tidak ittisal secara hakiki, beda ya. Iya. Cuman maksudnya begini, berarti kan dari MA ini monitor dan speaker ini tetap tidak memposisikan sebagai robit atau sebagai penghubung, begitu kan ya? Iya. Nah, itu ibarat apa? Coba dibaca. Ini dari Majmu' Fatawi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani. Ini sebagai tabarukan saya baca terlebih dulu. Ini kitabnya sing. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yasihu ayyutimal ma'mumu nabi imamin yusalli an tariqi sawti aw surati kal idza'ati awil tilfati awil video. Nih ya, udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada Ini Pak, belum Pak. Bentar, saya simpulkan dulu. Langsung selesai. Saya simpulkan. Ini dikasih waktu sampai 3:30 biar ada waktu perdebatan dengan perumus 20 menit ya. Sementara yang saya simpulkan untuk kasus muka biru saud, karena yang ada ibarat soreh yang agak sering dipakai itu dari Fatawi Ismail Zain, itu ada kesunahan. Jadi ilahnya ke sana, entah bisa diterima atau tidak nanti tergantung perumus. Dan yang dari formasi ini dengan cermin monitor ya, cermin maksudnya kaca ya, karena kita ini kan membahas alat ya. Kalau untuk kasusnya yang saud mubalik, ini kan kasusnya orang ya, bukan alat begitu ya. Jadi saya kira ini nanti dulu. Nah yang dua ini yang pendekatan dengan cermin tadi tidak bisa dipakai penghubung, tidak bisa dipakai sebagai alat. Yang dari Fatawi Ismail Zain yang pakai muka biru saud ada kesunahan, berarti dari sana mengatakan ada pengaruh, bisa dijadikan sebagai penghubung. Saya kembalikan dulu kepada perumus. Maaf untuk yang tadi apa kitab-kitab yang saya kurang familiar ya, saya stop dulu ya. Monggo. Oke, terima kasih. Kalau saya pahami syarat C ini, pertanyaan C ini berkaitan dengan syarat jamaah, yaitu al-ilmu binti qolatil imam. Kalau yang saya paham ya, kalau kita melihat hadis ya, idza raka'al imam farka'u wa idza sajada fasjudu, terusnya itu innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Inilah yang kemudian mengantarkan rumusan fikih yang menjadikan salah satu syarat keabsahan jamaah al-ilmu binti qolatil imam. Nah kemudian para fuqaha memperinci bagaimana yang dimaksud ilmu itu. Ternyata ilmu itu tidak harus yakin, dzon saja cukup. Dzon bahwa imam telah melakukan ruku, ya maka dia segera ruku. Dzon imamnya sudah sujud, tidak harus yakin betul-betul tahu persis. Karena kalau harus tahu persis, yakin betul, maka sholat Jumat yang melebar ke jalan-jalan seperti di pondok-pondok besar itu nggak sah semua itu. Iya kan? Karena nggak melihat secara yakin imamnya telah ruku, telah sujud, ya kan? Nah maka di sana ilmu itu dibatasi atau lebih dikembangkan, tidak hanya yakin tapi yasmalu adzan. Nah yang kedua berkaitan dengan kaifiatul ilmi awidzon binti qolatil imam itu apa saja? Ternyata banyak. Bisa dengan sauti mubalighin atau biru'yatil imam secara langsung, biru'yati ba'dil ma'mum, biru'yati ba'dis sufuf, seterusnya, termasuk bi af'alir robitoh atau biwukufi ba'dil ma'mum, itu sudah cukup. Nah sehingga kalau melihat ini saya pikir sudah agak sepakat ini ya, musawirin, bahwa tinggal kita pastikan bahwa alat bantu yang dimaksud atau layar monitor pengeras suara ini kira-kira bisa mengantarkan dzon atau tidak binti qolatil imam. Kalau pengeras suara ya maka perlu dilihat kira-kira mikrofonnya tidak mati urip, ya, tidak macet-macet kan begitu kan. Nah, kalau macet-macet atau ada istibah dengan suara lain ya berarti tidak termasuk. Termasuk juga layar monitor. Ini perlu dipastikan dulu pihak penyelenggara atau DKM masjidnya, DKM musolanya, kira-kira alat ini dipastikan tidak macet ketika proses jamaah berlangsung. Jadi walhasil kalau dari saya ini mungkin dari tambahan yang lain ya, apakah termasuk
bisa dianggap mengetahui gerakan imam melalui layar monitor dan pengeras suara dapat dijadikan penghubung antara makmum dan imam untuk diketahui gerak-gerik imamnya. Ya, dengan syarat tadi itu, dengan catatan pengeras suara ataupun layar monitor bisa mengantarkan dzon binti qolatil imam. Misalnya sudah dipastikan sistemnya berjalan dengan baik, tidak macet. Ya, itu kalau saya begini. Ya, tidak delay. Kalau live streaming berarti tidak delay. Gitu ya. Ini layar monitor umum ya, bisa jadi live streaming. Bisa jadi begitu kan. Nah, maka ya tadi garis besarnya yang mengantarkan dzon seperti apa? Kalau delay berapa detik biasanya delay itu? Live streaming Gus 10 detik, ini kan nanti masalah. Kalau live streaming itu ada beda jauh sekali. Iya ya, makanya apa namanya, diskusi kita itu tinggal tatbik ke kasus ini. Monitor seperti apa yang dimaksud, suara bagaimana yang dimaksud. Maka kita batasannya jelas sekiranya. Kalau proyektor pas kan? Kalau proyektor pas. Oke, layar monitor atau apa ini, pengeras suara yang bisa mengantarkan ke dzon bahwa makmum telah mengetahui gerak-gerik imam tanpa delay, begitu, misalnya begitu, nanti kalimatnya nanti bisa disusun oleh perumus. Mengerucut ke sana diskusinya. Nah, ini kalau tidak ada yang ikhtilaf atau mungkin ada pemahaman yang berbeda, bidikan yang berbeda, nggih, nyuwun pangapunten. Niku wau kan memang kalau ilmun kan biasanya memang yasmaludzon. Oke lah kalau kita berpendapat bahwa itu adalah manat dari untuk mencapai dzon atau istinad. Iya. Berarti kan syarat jamaah yang tercapai itu ilmun audzon, ngoten kan? Iya. Tapi tadi dalam kasus yang dijelaskan Sail itu kan tidak ada siapa-siapa. Artinya di depan, misalnya dalam masjid, terus kemudian di luar masjid itu orang yang sholat di luar masjid tidak melihat siapa-siapa. Dia hanya berpedoman atas speaker, suara speaker dan gambar monitor. Sehingga ini dikatakan ijtima atau tidak, syarat jamaah kan bukan hanya ilmun, ngoten loh. Sementara ya tadi ilmun kan yasmaludzon, hanya saja dimakanin wahid itu loh. Dibaca lagi pertanyaannya. Saya juga nggak tasawur ada jamaah model begitu itu. Langke tadi dari Sail tadi tidak ada siapa-siapa. Sebentar, ada nas, kita baca nas pertanyaannya. Apakah alat bantu untuk mengetahui gerakan dan suara tadi imam saya kan sudah bilang layar monitor dapat dijadikan penghubung antara makmum kepada imam. Itu kan tadi sudah saya bilang bahwa ada kalau menjadi alat untuk mengetahui gerakan, ya sudah selesai. Tapi itu dapat dijadikan kalau penghubung. masalah ijtima tidak ditanya. Maksud saya ini kan ada dua item. Di sini pengeras suara dapat dijadikan penghubung antara imam dan makmum. Lah ini tidak bisa dijadikan penghubung, ngoten loh. Kita tidak mempermasalahkan ijtimanya karena nasus nggih. soal jelas untuk mengetahui baca silahnya baca. Iya, oke, ngoten dan loh. itu kasusnya nadir sekali, Gus. Ini tidak bisa dijadikan alat penghubung, ngoten loh. Sebab penghubungnya soft itu harus satu ru'yatul imam atau ru'yatul ba'di sufuf, ngoten loh. Saya sepakat dengan pemahaman Anda, tapi kita tertib sesuai nasus soal ya, nasul masalah. Itu tidak bisa dijadikan penghubung, Bapak perumus yang terhormat. Udah ya. Gini, artinya gini ya. Apakah video itu bisa jadi robitoh, gitu kan maksud dengan nggih. Tapi yang ditanyakan ini mengetahui gitu ya bahasanya. Bukan apakah terhitung ijtima atau tidak, itu maksud rumus. Toh misalkan jenengan ingin merembet ke situ nanti ini di fikskan dulu. Kalau
dari kami, saya sepakat dengan pandangan tadi bahwa video Mukabbir Saud itu termasuk wasilah untuk al-ilmu binti qolatil imam. Oke. Cuma saya ada beberapa pikiran begini yang mungkin perlu diuji juga ya. Sebenarnya mukabbir itu representasi dari mubaligh apa imam? Karena nanti ada konsekuensinya. Kalau itu representasi mubaligh, maka tidak boleh delay. Monggo dilanjut. Gini, saya kembali ya. Karena nanti ada pada konsekuensi akhir. Kalau mukabbir atau video itu menjadi representasi dari mubaligh, itu ada kasus begini. Di tengah-tengah sholat ada representasi mubaligh, maka perlu ada tambahan seperti tadi yang disebutkan Al-Kausar, tidak boleh sistem sound system itu hanya left delay yang agak cukup lama, itu perlu dituliskan. Tapi kalau itu representasi imam, apakah nanti sama delay itu dengan delay yang misalkan adakan di Turos itu kasus ada jamaah yang meluber sampai 1 kilo lebih misalkan, sehingga makmum kan pasti lambat, semakin ke belakang semakin lambat. Nah, itu enggak apa-apa, seingat saya. Karena memang makmum yang ada paling belakang itu ikutnya ya makmum di depannya, terus begitu. Jadi delay itu enggak apa-apa. Kalau itu representasi mubaligh, maka tidak boleh delay. Sehingga, tetapi kalau melihat tadi muasir itu seperti Yaqutin Nafis itu jelas beliau itu mubaligh. Tapi kalau dilihat di Qurratul Ain, bahasa yuqawwi sautal imam itu representasi imam itu coba ditahqiqkan atau langsung tinggal pilih A atau pilih B, selesai Fatihah, ya enggak apa-apa. Ya kira-kira bagaimana? Nanti kalau misalkan ini mubaligh, berarti di rumusannya perlu ditambah nih kok, Mas nggih. Jadi tidak boleh delay sampai takhalluf. Ya, 3 rukun begitu. Ada tambahan. Saya begitu mungkin nggih. Monggo.
Baik, jadi untuk kasus ini sementara tadi yang dari Bapak Perumus mengarahkan bahwa mukabirus shaut dan monitor ini bisa menghantarkan kepada dzon ya, untuk mengetahui gerakannya. Tadi masalah ijtima antara makmum dengan imam tidak dibahas ya, nafsu soalnya. Kemudian catatan dari Bapak Perumus juga, mukabir ini diposisikan sebagai imam ya, representasi dari imam sebagaimana dalam Fatawi tadi sebagai penguat begitu ya, atau diposisikan sebagai mubaligh, yang tentu ini nanti mungkin ada beberapa konsekuensi hukum yang berbeda. Yang jelas nyari ibarat yang sore ini sulit ya, ada yang punya memposisikan mukabirus shaut itu diposisikan sebagai apa, sebagai representasi dari imam atau dari mubaligh. Yang ibarat yang masuk tadi dari Fatawi Ismail Zain dengan Yakut itu pun berbeda ternyata ya, ada yang mengarahkan ke imam, ada yang mengarahkan ke mubaligh. Untuk mentarjehnya bagaimana ini? Nah, jadi perlu referensi yang mungkin tambahan atau yang akurat lagi. Kalau ada tambahannya silahkan. Ini yang memperjelas ini aja. Yang angkat papan. Saya kira tidak ada ya. Moderator dari Maja. Ya monggo Bapak. Niki mungkin bukan mengomentari dari yang disampaikan Perumus tadi. Apakah ternyata di sini untuk mukabirus shaut ini arahnya ke imam atau ke mubaligh, yang mana nanti ketika arahnya ke mubaligh itu disamakan ketika mubaligh tiba-tiba hilang suara lantas ada efek tertentu. Itu mungkin dari kami tidak bisa tidak membedakan kedua hal tersebut. Yang penting di sini madarnya itu hilangnya ilmu bintiqolatil imam. Ketika memang ilmu bintiqolatil imam, entah misal orang itu tiba-tiba buta, misalkan saja tiba-tiba buta selama beberapa menit sehingga dia tidak tahu intiqolatul imam, maka di sini ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh beliau itu. Dalam artian mukabirus shaut ini arahnya ke imam atau ke mubaligh, saya kira sama saja. Ketika praktek nanti tiba-tiba di tengah hilang suaranya atau bagaimana itu, Matan. Coba ini tak. Ada ibaratnya sama saja. Soalnya kalau dari Perumus kan begini, ini tentu beda ini ininya konsekuensinya. Iya, ibaratnya arahnya kalau sama. yang buta. Yang mana? Jadi yang sholat makmum tadinya tidak buta tiba-tiba buta. Itu contoh, Matan. Saya bacakan ibaratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi senada dengan Bapak Perumus tadi. Falau dzahaba al-mubaligh fi athna'i sholatihi lazimal makmum niyatal mufaraqah. Ini kalau tiba-tiba mubaligh hilang gitu ya, entah serak atau apapun itu. Illam yurja auduhu qabla mudihi ma yas'uruknaini fi dhannihi fi ma yadhhar. Kemudian fal muradu bi butlanil qudwah. Kenapa kok di sini bisa membatalkan salat ketika tidak mufaraqah ya? Karena li'adamil ilmi huna annahu idza tada ala wajhin la yaghlibu ala dhanni fihi ilmu bintiqalatil imam lam tasih salatuhu. Titik. Mata. Jadi memang pusat hukumnya itu di ilmu bintiqalatil imamnya. Kalau memang si makmum tadi tiba-tiba tidak mengetahui gerakan imam yang sampai meninggalkan 2 rukun atau 3 rukun itu, ya berarti di situ dia harus niat mufaraqah. Bukan masalah bagaimana ini mubalighnya hilang atau mukabirus shautnya hilang, kata. Berarti karena tidak bisa ilmu intiqal begitu ya akhirnya antara si makmum ke si imam. Yang ibarat buta tadi nggak ada. Dalam yang itu contoh. Barangkali ada kan, barangkali bisa jadi masukan referensi tambahan barangkali. Dari Duku Puntang Pak, Pak Moderator. Ya, Duku Puntang. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya pengambil dari Maktabah Syamilah, punten, Kitab Fikih Nawazil fil Ibadat Babul Jamaah, karangannya Syekh Khalid. Itu dikatakan tentang masalah mukabbiratus shaut. Al-mas'alatul khamisah mutataba'atul imam lil imam al-ma'mum lil imam idza kana yasma'uhu an tariqi mukabbiratis shaut.
Ya ulama zaman sekarang mungkin. Iya. Jadi sementara yang ada Bentar, itu, belum selesai ini. Oh. Hadil mas'alah qassamaha al-ulama ila qismaini. Al-qismul awwal ay yakuna jaro al-masjid baitahu mulasiqan lil masjid wa bainal masjid wal baitil manfad. Jadi dari saya pemahaman saya di dalam kesimpulan para ulama tentang mukabbirus shaut, bahwa mukabbirus shaut itu tidak mempengaruhi apa-apa. Mukabbirus shaut itu amrun jaizun, artinya wujuduhu ka'adami. Kalaupun mukabbiratus shaut itu dijadikan sebagai apa tadi itu sarana, bukan sarana, haknya dari dari imam. Kita contohkan begini, monitor taruh misalnya, atau proyektor atau monitor di Raja Galuh sana, di sini dengar apa pakai itu, pakai mukabbirus shaut. Apakah kita boleh jamaah? Kan enggak. Berarti dengan demikian adanya mukabbirus shaut itu boleh atau tidaknya digunakan atau dijadikan sebagai pegangan itu kalau dalam satu tempat, satu zaman, satu tempat. Kalau tidak satu zaman atau tidak setempat, tidak dalam masjid, yang enggak sah. Kayak contoh misalnya di Mekah sholat tarawih live di sana, kita nggak bisa sholat di depan televisi, kan nggak bisa. Itu kalau misalnya di dalam masjid pakai monitor sama-sama atau pakai mukabbirus shaut itu sah-sah saja. Jadi batasannya, patokannya boleh atau tidaknya bisa shaut itu bila antara imam dan makmum itu beda tempat. Itu nggak ada bahasan sebenarnya. Ya, jadi tadi kan sempat ditanyakan ya ke Bapak Rumus masalah beda tempatnya. Tadi nafsu soalnya belum dibahas ya. Jadi ini masih dalam pembahasan memposisikan speaker dan monitor ini bisa dijadi alat untuk mengetahui gerakan ini. Baru sampai di situ ya. Dari itu. Kalau nanti masalah ijtima nanti dibaca, nanti mungkin juga soalnya dirubah sedikit begitu ya. Sudah setengah 4 lebih 5 menit, saya kembalikan ke Bapak Perumus. Gini. Terakhir Pak, mukabbirus shaut terakhir Pak. Terakhir ibarat. Belum ada. Ada Pak. Keterangan yang sore, cuman tadi untuk memposisikan mukabbir ini termasuk representasi kepada imam ataupun mubalik, justru ini agak berbeda dengan pandangan perumus. Karena mukabbirus shaut ini yang penting intinya jangan sampai terputus atau hilang. Kalau sudah hilang ya berarti tidak sah. Artinya artinya kalau dari tadi maja itu memposisikan mukabbir itu sama saja baik untuk imam ataupun untuk mubalik. Terakhir Pak. Begitu ya tadi ya. Kalau yang dari belakang itu kasusnya ditambahkan ijtima dan tidak, cuman belum ditanyakan sama perumusnya. Pak moderator, tolong ini dari depan ke belakang ini. Sebentar, G. Belum angkat mic dari tadi ini. Berarti ini disepakati asalkan tidak sampai mati atau apa tadi? Mati atau hilang suaranya. Saya cocok begitu, wis. Perdebatan apakah ini representasi apa, ini kan ya sama-sama lah biar lebih cepat. Kalau di koyiti seperti itu malah lebih aman ya. Bahasa delay itu kan bahasa mafhum. Kalau di ibaratnya kan dhahabal muballigh ya, ini lebih aman malah. Cuman tidak mencakup yang sering terjadi live delay, kan ada itu live delay. Berarti nanti rumusannya tinggal ditambah, itu bisa selama tidak tidak hilang atau mati yang menyebabkan. Kalau yurja auduhu kan bisa, asalkan tidak sampai menyebabkan husul mukhalafah,
seperti imam duluan 2 rukun fi'li atau makmum tertinggal 3 rukun tawil. Begitu. Begitu gimana? Mohon maaf. Nggih. Mohon Tor, maaf, belum. Tor. Belum sepakat. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Gini Tor. Terkait delay, artinya yang namanya media speaker itu bukan satu-satunya cara untuk mengetahui imam. Ada dalam satu kasus mengetahuinya dengan menggunakan robit, tapi robitnya satu ketika hilang. Ini tidak langsung kemudian dihukumi tidak sah, tapi andaikan dia masih bisa mengetahui imam lewat jalur yang lain. Nah, jadi tidak langsung dihukumi tidak sah. Terus yang kedua yang kami tidak sepakat adalah yang namanya makmum ketika mikrofonnya hilang ataupun robit ataupun yang lainnya yang menuju ke imam itu hilang, ada satu kewajiban bagi makmum, yakni adalah harus mufarokoh, karena tidak ada jalur apapun kepada imam. Jadi mohon jangan langsung divonis seperti itu. Terima kasih. Pak moderator, ya, berarti artinya begini, ketika speaker mati atau misalkan monitornya mati ya, atau langsung live delay, berarti mufarokoh saja begitu ya? Wajib mufarokoh. Kami bacakan ibaratnya. Ya, udah tadi udah dibaca ibaratnya udah. Ya, artinya tidak berbeda dengan tidak serta-merta. Ya itu. Cuman yang maksudnya, tapi ada solusi lain kalau dia bisa menggunakan media yang lain, contoh mengetahui suaranya mubalik ataupun melihat si robit di depan. Pasti itu nggak usah dibahas. Kalau itu mah ya. Sudah begini. Mohon maaf Pak, saya pengen Pak, mohon maaf Pak, ini saya ada ibarat sore Pak. Memastikan lagi yang menyatakan tidak sah. Bentar. Di jawaban yang pertama panjenengan niku menggunakan ibarat yang apa sehingga mikrofon ini ataupun layar itu dianggap cukup sebagai don atau wasilah. Sebab di antara beberapa teman itu ada yang menggunakan ibarat yang ada dalam yang mir'ah. Lah panjenengan niku damel ibarat nopo? Sarah Yakut. Yakutun Nafis, Mang. Sarah Yakut. Oke, begini ya. Kalau saya mikir gini. Jadi ilmu kemudian yasmalu adzon kan gitu. Nah, adzon itu contoh kalau dalam kitab kuning sautu mubalik. Karena dia tidak melihat imam langsung kan gitu ya. Nah, kita dalam Basul Masail itu kan ada metode ilhaqul masail binadzairiha ya. Nah, sepemahaman saya untuk masalah visual ini, media visual ini disamakan dengan sautu mubalik yang ilmun binti qolatil imam itu tidak sampai taraf yakin tapi dzon, karena tidak ru'yah secara langsung kepada imamnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bahwa dzon itu harus ada mustanad, karena memang pengertian dzon begitu. Kalau tidak ada mustanad namanya bukan dzon, itu bisa syak atau wahm. Coba cari semua definisi dzon, itu pasti ada mustanadnya. Nah, kenapa Bapak Perumus tadi membahas tidak delay gitu ya, berjalan dengan baik medianya ini? Karena sebagai mustanad dari dzon, bahwa makmum itu mengetahui gerak-gerik imamnya. Nah, maka sekali lagi, karena media-media ini adalah alat, sehingga kalau ditanyakan apakah sudah cukup menjadi alat penghubung mengetahui gerak-gerik, sudah cukup asalkan media-media tersebut mampu mengantarkan dzon, dugaan makmum mengetahui gerak-gerik imam. Misalnya media tersebut berjalan dengan baik tanpa ada delay, itu udah titik. Urusan nanti kalau delay bagaimana, kita tidak menghukumi itu mafhumnya beda. Wa mafhumuhu tafsil itu nanti. Tapi kan kembali kepada pertanyaan bahwa itu ilmu, bahwa itu dzon
ada mustanadnya, sudah cukup itu. Nah kalau memang disetujui ya silahkan nanti bisa ditambahkan dalam NB mungkin ya, atau catatan penting misalnya di tengah-tengah. Kalau catatan penting saya catat ada 2 di sini. Satu masalah zahaba tadi ya, walau zahabal mubaligh itu niat mufarokoh kalau tidak yurja auduhu dengan 2 rukun fi'li itu ya, lamanya dibatasi 2 rukun fi'li. Yang kedua berkaitan dengan delay yang 3 rukun tawil itu juga tidak serta batal, ya kan? Takhalluf dari imam sampai 3 rukun fi'li itu kan bisa wafaqu fi ma huwa fihi. Iya kan? Jadi apa namanya tidak serta merta semua mafhum itu tafsil di sini. Nah, maka ala kulli hal catatan-catatan itu biar nanti masuk dalam NB saja. Kalau untuk sekedar menjawab ini, menjawab bahwa apakah bisa sebagai media, maksudnya penghubung itu penghubung ilmun bintiqolatil imam, bukan penghubung istimaknya gitu ya. Bisa, sekali lagi rumusannya dapat menjadi penghubung dengan catatan media-media itu mampu mengantarkan zon bahwa mampu mengetahui gerak-gerik. Nggih, nyuwun pangapunten, kula nyuwun atau minta penegasan saking Bapak perumus bahwa tadi kan dirumuskan boleh menjadi penghubung, bisa jadi penghubung. Dalam arti berarti monitor dan suara speaker itu jenengan statuskan robit. Bukan. Terus jenengan statuskan apa dalam hal ini? Wasilah dari ilmu bintiqolatil imam. Bukan, maksud saya kan kalau dalam istima dalam masalah saya jamaah. tidak membahas istima. Bukan. Nggih. Terus artinya ngeten loh. Masalah monitor ataupun speaker itu kan salah satu media untuk ru'yah atau media untuk ilmu. Bukan. Salah, Anda salah. Sampai lo mukadimah wis keliru terus kok. Enggak, saya hanya sebagai wasilah ilmun bintiqolatil imam titik udah. Bukan maksud saya ilmu bintiqolatul imam kan ada kalanya birru'yah, ru'yatul imam au ru'yati sufuf. Bisa ma'il imam au bisa ma'il. Ya mubalik itu. Lah jenengan itu mengilhakkan layar dengan monitor. Diilhakkan dengan sautu mubalik. Sautul mubalik berarti sama nggih. Sama. Sementara sama dalam masalah jamaah ini itu dalam kadar dengan ru'yah itu lebih bawah daripada ru'yah. Buktinya apa? Ada makmum yang tidak melihat tapi dia bisa mendengar suaranya mubalik, itu tidak sah. Sampai muter-muter itu urusan istima itu. Sudah ya. Wis tar ini enggak nyambung udah. Enggak, jadi gini, enggak ada masalah ya. Itu distatuskan apa ngoten lho? Pahami dulu. Wasilah untuk ilmun bintik atau kaifiatul ilmi, tariqatul ilmi, awidhonni bintiqolat. Itu statusnya. Berarti gini. Apa metodologinya? Disamatkan dengan sautu mubaligh. Sautu mubaligh. Wajhul ilhaknya apa? Keduanya sama-sama menghantarkan zon untuk intiqolatil imam. Ya, jadi jangan sudah nggak usah bahas istima. Nah, ya, jadi jangan. Jadi kalau bahas istima, lain lagi nanti tadi kan rumusannya. saya tanya itu apa distatuskan Sudah, apa ngoten lho ya sebenarnya. Gini, kalau nanti dibahas ke istimanya, berarti nanti kita tambahkan soal. Kucing ini tambah soalan lagi. Kan tadi dari awal begini, dari awal perumus itu sudah mengarahkan sautul mukabir dengan monitor ini hanya diposisikan sebagai penghantar untuk mengetahui gerakan saja. Mohon maaf, jadi belum ke istima. Nanti kalau seperti itu ditambah lagi soalnya. Dari awal kan udah ya. Jadi jangan ditarik-tarik ke yang itu. Kalau mau dibahas, ayo kita tambahkan soalnya. Saya pengen Pak Moderator, jadi arahan dari Bapak Moderator. Promus hanya sampai al ilmu bintiqolatil imam. Belum sampai nanti sah apa nanti istima apa tidak, Pak. Itu Mohon maaf, panjang moderator, lagi. ini ada ibarat Panjang Torres lagi. yang menyatakan tidak Sudah, sah ya. ini. Ya. Pak Moderator. Sudah Pak cukup ya. Moderator, tolong ini ada ibarat soreh yang menyatakan tidak sah ini. Karena memang yang tadi dibahas bahwa zon tersebut imma ayyakuna mutaakhiron au imma ayyakuna mutaqaddiman,
itu sehingga tidak bisa menjadikan televisi, radio dan lain sebagainya sebagai penghubung dalam sholat berjamaah. Itu begini saja. Ini ibaratnya saya bacakan Ya, ini sore, sebentar dulu, ini begini ya, nih. sore. Begini Sore saja. ini ibaratnya. Kalau mau ditanggapi perumus begini saja, Anda tidak setuju apabila mukabirus saut ataupun monitor ini sebagai wasilah atau penghubung untuk mengetahui gerak-geriknya imam. Oke. Gitu saja. Kalau tidak setuju, tidak setujunya Coba dari gini, Tor. apanya yang tidak Gini. setuju begitu. Karena Jadi masalahnya jangan itu- mengarahkan ke masalah kasus yang lain. Jadi Iya, betul. Di tidak sini setujunya dialasi. dari sisi apanya. Di sini dialasi. Bismillahirrahmanirrahim. Min syurutil iqtida'i annahu la tasihhu salatul jum'ati fi ghairil masjidi minal amakini allati yasilu ilaiha sautul khatibi biwasa totil midya'i ar-radio li'annal mu'timma al-alima bintiqalatil imami biwasitotil midya' la yakhlu imma ayyakuna mutaqaddiman 'alal imam au mutaakhiran anhu. Sehingga kalau dalam kitab Taudihul Ahkam itu dialasi li'annaha laysat sholatan ma'a jama'atin. Dalam taudihnya disebutkan wa min hadza yu'lamu anna sholata khilafal imami biwasitatil midya awit tilfaz la tasihhu li'annaha laysat sholatan ma'a jama'atin. Ya, jadi sholatnya ke monitor gitu Sudah, ya. sudah. Ya, itu udah. Itu istimaknya enggak terjadi terkumpul. Ada yang lain yang benar-benar tidak sama dan tidak cocok. Kalau bisa ditampilkan ibaratnya itu ya. Ya, coba. Iya, belakang. Ibaratnya itu. Tadi Silakan di- satu tadi- kali lagi saya buka belakang. sebentar. Kalau sudah tidak ada ya saya fatihai. Belakang. Tor. Ibarat saja wis ibarat baca. Tor belakang tor. Enggak ada. Coba satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat Tor. Jadi gini, karena as'ilah ini adalah as'ilah baru, yang mana baru itu tidak ada di zaman Rasul. Benar? Dengan demikian, Skip. dengan demikian speaker dan juga alat monitor untuk mengetahui akan inti kolol imam itu benar-benar sah. Karena di dalam Fathul Mu'in dan Sarahna dijelaskan. Ibaratnya begini, Tor. Wa yakfi fil i'timadi alal mubashirati ru'yah awis samai walau min mahfi kalwasaiti wa idza tayakona annahul al imamu. Kalwasaiti ini sudah memahami bahwa pengeras suara dan layar monitor ini mengisyaratkan akan sahnya menjadi Sudah, wasilah. Sudah. Ya. Berarti tidak. Coba yang benar-benar tidak setuju ada enggak? Ya, Yang depan dicari soal. ini loh Dua ya. orang lagi sudah selesai nih. Dua orang lagi ya. Dua orang lagi katanya. Dua orang lagi sudah selesai. Ya. Di awal tadi saya sempat menjelaskan salah satu referensi yang ada di Hasyiah Al-Jamal memberikan pendekatan anal madarnya adalah ala ilmihi bidzalik. Kita sudah disepakati tadi ilmu adalah ma yashmalu ad-dhanna. Iya. Saya pengen tadi sempat memastikan perumus itu menggunakan referensi yang mana untuk menjawab ini. Ternyata langsung menggunakan Yaqutun Nafis. Dan saya usulkan bagaimana kalau referensi yang digunakan menjawab permasalahan kita ini menggunakan referensi yang ada di Jamal dengan menggunakan pendekatan Kashfi itu. Karena di sana yang kami menarik dalam referensi ini adalah al-anal madaru ala ilmihi bidzalik. Ya sudah masuk juga. Ya, sudah ditambahkan, ya. Sudah dimasukkan. Satu lagi udah ya. Ini Tor terakhir. Ya. Ini jalur tengah saja, jalur tengah ya. Biar cepat selesai ini dari tadi. Ini di dalam satu kitab lagi nggak Pak? Sudah selesai. Iya, ini baca berdoang ya. Saja lah. Di dalam kitab Kasihan An-Najmul dong, Wahaj ini. Karangan Adamiri qala wa yushtaratu ilmuhu bintiqalatil imam bil ijma' wali anahu bidunil ilmi bidzalika la tumakkinuhu al mutaba'ah qala bi ayarahu au ba'du safin au yasma'uhu mubalighan hadza min jumlati asbabil ilmi walam yastaw'ib al musannifu al asbaba wa inna ma dzakara amsilatan minha. Artinya banyak sekali contoh-contoh lain
namun tidak diterapkan, tidak dipaparkan oleh imam-imam klasik. Ya, sudah. Sudah ya? terima kasih. Ya sudah. Langsung monggo sudah cukup ini. Di Fatihai pada beliau Ketua PBNU Jawa Barat, Kiai Haji Juhadi Muhammad. Dados silakan moderator dibaca rumusannya nanti langsung Fatihai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo dilanjut. Baik, alhamdulillah untuk asilah nomor 1 dari sub A sampai sub C telah dibahas dan telah dipatihai. Kami sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan untuk asilah yang nomor 2 mungkin di lain waktu ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat kebagian ngacung atau sudah ngacung ya, terima kasih. Mudah-mudahan karena saking banyaknya peserta saya juga agak bingung dengan keterbatasan waktu, tapi tidak mengurangi semangat dari teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamad liman anara daijul jahalati fi fiqhil ummah fastanbatu min masadir syar'i sa'iril ahkam wa mayyizul halala minal harami was sahiha minal batil
والصلاة والسلام على من أعطي القرآن ومثله معه وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا الصلاة وأحكموا بناءه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرجع الناس الملك الديان. Amma ba'du. Para hadirin yang semoga Allah muliakan, biqauli alhamdulillah, pada sore hari ini kita telah selesai acara bahthul masail dari awal hingga akhir, yang mana acara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan hasil sambutan Ketua PBNU dan ditutup dengan doa. Untuk pembacaan hasil kepada Kiai Haji Nanang Umar Faruk, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh Pondok Mursyidul Falah Abah Jaja, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Barat Haji Muhammad Juhadi, rekan-rekan pengurus LBM Jawa Barat, teman-teman mubahidin dari berbagai perwakilan utusan dari 5 kabupaten. Alhamdulillah, pada hari ini dimulai pada jam 9 kita membahas beberapa pertanyaan. Di antara yang pertama kami membacakan hasil tentang problematika akses makmum kepada imam. Untuk pertanyaan, apakah keterputusan akses karena tertutup dinding, terhalang pintu, sekat permanen, atau berada di lantai yang berbeda menyebabkan sholat berjamaah menjadi tidak sah? Alhamdulillah sudah memutuskan jawaban 1. Pertanyaan tadi tidak sah karena 1, tidak ada manfaat atau akses menuju imam di dalam masjid. 2,
Sekalipun ada akses, namun untuk sampai menuju imam harus keluar area masjid sehingga terjadi itiror ya, izwiror wa in'itof atau membelakangi kiblat. Tadi ada beberapa gambar contoh bangunan diambilkan dari Hasyiah Jamal Fathul Wahab, Hasyiatul Jamal ala Syarhil Minhaj. Kemudian nanti ini karena masih belum sempurna, kami membacakan sementara, nanti disempurnakan kembali. Pertanyaan B, bagaimana saja aturan seorang makmum dapat dikatakan sah berjamaah ketika makmum tersebut berada di luar masjid? Jawaban, sholat berjamaah tetap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut. Banyak sekali, ada 3 syarat. Di antaranya tidak ada penghalang antara imam dan makmum, dan seterusnya, ada 3 syarat ya. Kemudian yang terakhir C, apakah alat bantu untuk mengetahui gerakan dan suara imam seperti layar monitor dan pengeras suara dapat dijadikan penghubung antara makmum kepada imam? Jawaban, segala bentuk teknologi yang memungkinkan makmum mengetahui, dalam arti yakin atau menduga, gerakan imam dapat digunakan sebagai alat bantu mengetahui pergerakan imam atau al-ilmu bintiqolatil imam, baik berupa audio, visual maupun gabungan keduanya. Selama, ini yang tertitik pentingnya, selama media tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi malfungsi, bukan malpraktek ya, malfungsi yang menyebabkan makmum tertinggal 3 rukun panjang. Alhamdulillah pada hari ini sudah difatihai dan disahkan oleh beliau Ketua Tanfidiyah. Nanti untuk hasil bisa kami akan mengirim biasa pada grup yang sudah tertera. Dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Nandang Umar Faruk yang telah membacakan hasil Bahthul Masail. Untuk selanjutnya sambutan Ketua PWNU Jawa Barat kepada Bapak Kiai Haji Juhadi Muhammad SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil Mukarram Kiai Haji Jaja Jamaluddin laku sohibul makan wal makanan, karena kalau di NU itu jadi tuan rumah ya harus menyiapkan segala sesuatunya, tempatnya, wala alihi wa ashabihi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai. Kemarin hari Jumat minggu kemarin ditempati PDPKP NU. Hari ini ditempati Bahthul Masail. Ini luar biasa. Berikan aplaus apresiasi pada beliau. Mudah-mudahan beliau terus
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pondoknya semakin besar, ya, santrinya semakin banyak, terus memberikan manfaat. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Majalengka, walaupun sekarang sudah pulang, serta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua LBM PWNU Jawa Barat, Haji Mufid, dan sekretarisnya Gus Afif, dan seluruh pengurus LBM PWNU Jawa Barat sebagai pejuang-pejuang penyebar ilmu. Terus terang saya selaku Ketua PWNU Jawa Barat tidak mampu untuk mengikuti seluruh kegiatan LBM PWNU Jawa Barat. Nggak mampu. Kenapa nggak mampunya? Memang aktivitasnya ya rutin, ya. Aktivitasnya rutin, tidak pernah berhenti. Ada Bahsul Masail, ada sekolah Bahsul Masail, terus berjalan. Sementara saya sendiri selaku Ketua PWNU yang harus didatangi tidak hanya LBM saja, semua lembaga, kemudian PCNU, kadang MWCNU juga butuh kehadiran saya. Jadi saking hebatnya LBM PWNU Jawa Barat, saya tidak mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LBM PWNU Jawa Barat. Dan alhamdulillah kami PWNU Jawa Barat tidak pernah memberikan ongkos, ya, tidak pernah memberikan anggaran kepada LBM, ya, tapi terus berjalan, alhamdulillah. Makanya saya ingat pada waktu tahun 2023 itu, ya, kegiatan Bahsul Masail di Subang, di Ciater, ya, di Ciater, alhamdulillah bahasanya luar biasa, menyinggung negara, ya. Kita ya nggak apa-apa tidak dapat apresiasi dari pengurus besar, tapi dapatnya alhamdulillah dapat SP juga. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah resiko sebagai Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Barat. Tapi alhamdulillah teman-teman LBM, pengurus LBM PWNU Jawa Barat, hari ini infonya dari LBM PBNU, silakan LBM PWNU Jawa Barat membahas apapun silakan. Alhamdulillah. Ini karena terus terang LBM PWNU Jawa Barat mungkin hari ini, ya, pada periode ini se-Indonesia mungkin yang teraktif, ya, teraktif dan bahasanya juga update, ya, update, ya. Seluruh persoalan yang ada, yang paling fenomenal itu pembahasan waktu di tempat saya sendiri di Indramayu, waktu masalah pesantren Az-Zaitun, itu yang menggemparkan Indonesia, ya. Itu dimulai dari Bahsul Masail dilaksanakan di Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah, ya, walaupun ya hari ini juga ya sudah keluar, ya, sudah keluar, tapi ya mengalami selentikan dari LBM PWNU Jawa Barat. Masih ada, cuman ya masih di luar kan. Nah, kemarin dapat hukuman 1,5 tahun nggak salah, ya, atau 1 tahun itu, ya, 1,5 tahun. Tapi masih ada PR yang harus dijalani oleh pengasuh pondok pesantren Az-Zaitun. Bapak dan hadir sekalian yang saya hormati, saya meyakini dengan eksistensi daripada LBM PWNU Jawa Barat, insya Allah, dan yakin bahwa Jawa Barat tidak akan kekurangan ulama, tidak akan kekurangan ulama salaf, karena saya melihat ini padahal anak-anaknya masih muda-muda, ya, masih muda-muda tapi hebat-hebat. Ini perwakilan dari 5 kabupaten, Kabupaten Majalengka, Cirebon, Kuningan, dan Indramayu, ya. Terima kasih pada perwakilan yang mewakili dari PCNU atau pondok pesantren yang telah mengirimkan pesertanya untuk mengikuti
kegiatan Bahsul Masail di Pondok Pesantren apa namanya? Mursyidul Falah, pengasuhnya Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Jaja Jamaluddin. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh LBM PWNU Jawa Barat dan seluruh perangkatnya termasuk LBM PCNU se-Jawa Barat ini sehingga kegiatan geliat daripada Jamiah Nahdlatul Ulama dengan eksistensi LBM PWNU Jawa Barat sangat terasa sekali karena silaturahmi kita ini terjalin ya, terbangun dengan baik. Sampai saya pernah ada informasi kalau nggak salah di wilayah Sukabumi itu tidak berani melaksanakan Bahsul Masail karena kalau melaksanakan Bahsul Masail pendapatnya tidak diterima itu bisa saling lempar katanya. Iya ya, betul ya begitu ya. Nah, malah sampai saling mengkafirkan. Ini luar biasa. Tapi dengan dibawa oleh eksistensi lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Barat kemarin melaksanakan sekolah Bahsul Masail dan melaksanakan Bahsul Masail di Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah aman-aman saja. Bahkan ini menambah silaturahim di antara para ulama, calon-calon ulama dan kader-kader Nahdlatul Ulama. Makanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LBM PWNU Jawa Barat. Mudah-mudahan kiai-kiai muda semua kan, kiai-kiai muda semua dan ini orang hebat-hebat semua, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, rizkinya juga terus dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pernah berpikir ketika ada tugas Nahdlatul Ulama, tugas LBM ini nanti istri marah apa enggak gitu. Insya Allah sudah selesai semua ya masalah itu ya. Kalau ketika LBM memanggil, ketika NU membutuhkan, tidak pernah tengok kanan tengok kiri, pokoknya jalan terus ke depan. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih kepada semuanya yang hadir menjadi peserta Bahsul Masail di Pondok Pesantren Mursyidul Falah. Mudah-mudahan pulangnya lancar, aman sampai rumah semua. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Juhadi Muhammad SH selaku Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Barat atas sambutannya. Para hadirin yang Allah muliakan, sampailah kita pada penghujung acara yakni doa penutup kepada Al-Mukarram Kiai Haji Jaja Jamaluddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kita ini mendapat barokah dengan lancar dan tidak ada masalah. Dan saya mengulangi ucapan terima kasih saya kepada seluruh pihak yang menjadikan sebab kegiatan dilaksanakan di sini. Karena selain kita bersyukur kepada Allah, Kanjeng Nabi juga mengatakan la yashkurillah malam yashkurinas. Maka sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah ikut menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf sekali, kami mohon tidak bisa menghormati sebagaimana mestinya, tidak bisa menjamu sebagaimana mestinya. Saya yakin Allah akan balasnya. Dan saya sekali lagi kepada kiai-kiai muda ini ya, yang ulangi saya ini
adalah mereka itulah syekh ya, karena yang nama syekh itu adalah man balago rutbata ahlil fadli walau kana sobian. Jadi terus semangat mengembangkan ilmu, semangat karena memang ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah au mualliman au muta'alliman. Maka sekali lagi saya berikan semangat ya. Beliau-beliau ini saya ingatkan, dzakirina sabil ummi tahya la takun li ulin nuhabi ba'idi inma unsita hatta la turo goro jahilin wa balidi, dan akhiratnya summa uljimta yaumal qiyamati naron wa talhab tabil adzabi syadidi. Sekian ya, kita doanya baca bersama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Abah Kiai Haji Jaja Jamaluddin. Dasarnya Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk seluruh tamu undangan dimohon untuk foto bersama terlebih dahulu. Bantuan peserta.